Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melanjutkan kuliah mata kuliah sistem pentanahan dan proteksi petir. Hari ini masuk pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita membahas tentang sistem pentanahan yang akan kita bahas besok, minggu depan, kita perlu memahami tentang sistem tenaga listrik 3 fase lebih dahulu, supaya nanti kita lebih efektif dalam mempelajari sistem pentanahan. Untuk biodata saya nggak perlu saya jelaskan, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah bagi yang mungkin belum familiar, ya, belum kompeten terhadap mata kuliah ini, maka harapannya ya setelah mengikuti kuliah ini Anda menjadi lebih kompeten. Nah, indikatornya apa Anda dikatakan kompeten? Yang pertama Anda mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa memahami. Yang ketiga, Anda bisa menganalisis. Yang berikutnya, Anda bisa mengevaluasi. Nah, ini yang kita harapkan di dalam perkuliahan ini. Sehingga nanti silakan ya Anda buat checklist sendiri, apakah saya sudah ngerti atau belum? Apakah saya sudah paham atau belum? Apakah saya sudah bisa melakukan analisis atau belum? Nah, ini adalah indikator-indikator ya. Kita awali dari sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik, kemarin sudah saya singgung. Jadi, sistem tenaga listrik selama ini yang dipakai di dunia, ini masih menggunakan sistem tenaga listrik yang konvensional. Yang dimaksud dengan sistem tenaga listrik yang konvensional seperti apa? Artinya sistem tenaga listrik ini kalau kita lihat dia itu satu arah. Ini ada pembangkit tenaga listrik, ini ada saluran transmisi, ini ada jaringan distribusi, ini ada pemanfaatan. Nah, listrik yang dipakai oleh umat manusia sekarang kebanyakan di dunia ini masih satu arah seperti ini. Listrik dihasilkan di pembangkit, disalurkan ke transmisi, dari transmisi nanti didistribusikan melalui jaringan distribusi, selanjutnya dibagi-bagi kepada konsumen. Nah, ini adalah sistem tenaga listrik konvensional. Nah, bagaimana dengan sistem tenaga listrik yang sekarang ini? Ya, sekarang dengan munculnya pembangkit listrik tenaga terbarukan, di antaranya adalah solar cell di sini. Ada tenaga matahari, ada tenaga bayu, ada tenaga biogas, dan lain sebagainya, menjadikan sistem tenaga listrik ini semakin kompleks. Artinya, yang tadinya sistem tenaga listrik itu hanya dari pusat pembangkit masuk ke konsumen, sekarang ini arahnya bisa bolak-balik. Pada saat konsumen membutuhkan energi listrik, maka dia akan disuplai oleh grid. Grid itu adalah sistem energi listrik yang sangat besar, itu namanya grid. Istilah yang digunakan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan grid itu kalau di Indonesia ya jaringan PLN. Kalau zaman dulu kita selalu diberikan listrik oleh PLN. Nah, sekarang ini eranya sudah berubah. Tidak hanya kita selalu mendapatkan listrik dari PLN, kita pun sekarang bisa menjual listrik ke PLN. Sehingga sistem kita semakin kompleks. Sehingga muncullah sistem ya ekspor impor. Kita bisa mengimpor listrik dari grid ya. Demikian juga pada saat kita kelebihan listrik kita bisa mengekspor. Ini tugas PLN semakin berat.
Jadi nanti kalau Anda bekerja di PLN, ini fungsinya semakin kompleks. Kalau zaman dulu sederhana, PLN yang menghasilkan listrik, sekarang sistemnya lebih kompleks nih. Ini orang PLN perlu untuk inovasi bagaimana mengelola sistem tenaga listrik yang semakin kompleks. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya semakin luas ya. Ini adalah sistem sekarang dan masa depan. Bagaimana listrik itu konsepnya sudah tidak lagi satu arah, tetapi di sini sudah mulai menggunakan yang namanya smart grid. Jadi ini ada di pembangkitnya, mungkin ada di jauh ya. Ini pembangkitnya, ini saluran transmisinya, ini konsumennya, ini pabrik-pabriknya ya. Ini transmisinya semua ini bisa multi arah. Pada suatu saat ya pembangkit itu membutuhkan listrik ya maka dia dikirim. Pada saat dia menghasilkan listrik maka dia mengekspor. Sehingga di sana nanti ada muncul berbagai macam sistem yang sangat kompleks. Termasuk sistem-sistem storage. Ya, sekarang sudah banyak dikembangkan sistem-sistem storage yang bisa menyimpan energi listrik ya pada saat nanti grid mengalami masalah. Nah, ini adalah tantangan ke depan. Rumah-rumah sekarang sudah dilengkapi dengan solar cell, gedung-gedung sudah dilengkapi dengan PLTB ya. Di mana-mana sudah menggunakan ini. Target PLN 2025 ini nanti penggunaan energi terbarukan itu akan mencapai 25%. Padahal sekarang sudah tahun 2022. Jadi memang ini cepat sekali. Tahun 2050 PLTU itu sudah tidak digunakan lagi. Artinya apa? Sudah dikandangkan semua. Digantikan apa? Digantikan menggunakan energi-energi terbarukan semacam ini ya. Ada solar cell, ada PLTS, ada PLT sampah, ada OTEK dan lain sebagainya. Nah, tentu saja sistem tenaga listrik yang sedemikian rupa ini membutuhkan manajemen yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat secara umum pada sistem tenaga listrik yang model lama, sistem tenaga listrik itu terdiri dari 4 komponen utama. Apa saja komponen itu? Yaitu yang pertama adalah pembangkit tenaga listrik, baik yang renewable ataupun non-renewable, mulai dari PLTU, PLTG, PLTGU, PLT panas bumi, PLT solar, PLT bayu, dan lain sebagainya. Dari pembangkit tenaga listrik, selanjutnya energi listrik dikirimkan ke saluran transmisi. Dari saluran transmisi dikirimkan ke jaringan distribusi, selanjutnya nanti dibagi-bagi. Didistribusikan kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, inilah untuk sistem tenaga listrik ya, model lama. Nah, berkaitan dengan perkembangan sistem tenaga listrik sekarang mulai, ini PLN sudah mulai di Indonesia, itu sudah membuat sistem tenaga listrik yang terhubung secara interkoneksi. Contohnya gimana? Yaitu di Jawa, Madura, dan Bali, atau dikenal dengan istilah Jamali. Jadi sistem tenaga listrik di Jawa, Madura, dan Bali itu semua sudah terhubung dalam sistem interkoneksi. Mulai dari Jawa Barat, ini ada Suralaya, ada Saguling, ada Darajat. Suralaya itu PLTU, ada 8 unit. Saguling itu PLTA. Terus ada Darajat itu PLT, panas bumi. Ada di Jawa Timur, ada Grati, ada Gresik, ada Paiton. Ini yang besar-besar. Ada PLTU, ada PLTGU ya, di sana. Selanjutnya di Jawa Tengah ada Tanjung Jati, ada Cirebon, ada Semarang, ada Jepara,
ada Batang, ada Cilacap, ada PLTU, ada PLTG. Selanjutnya di Banten itu ada Cilegon, ya, ada Banten 1, Banten 2, Banten 3, dan lain sebagainya. Dekat Jakarta itu ada Muara Tawar dan lain sebagainya. Itu dari sisi pembangkit. Yang PLTA di Jawa Tengah itu ada PLTA Merica, ada PLTA Wadas Selintang, ada PLTA yang lainnya, ya, itu di Jawa Tengah. Nah, berikutnya kalau kita lihat, ya, di dalam sistem interkoneksi pembangkit tenaga listrik dihubungkan dengan GI atau gardu induk. Nah, ini semua sudah terhubung. Seluruh ke Jawa, Madura, Bali. Ini sudah terhubung. Kalau kita lihat, ya, sistemnya sudah membentuk interkoneksi. Nah, sehingga nanti, ya, untuk proses ekspor impor ini bisa dilakukan oleh PLN dengan mudah. Artinya apa? Sistem tenaga listrik yang mengalami kekurangan bisa dikirim dari sistem tenaga listrik yang mengalami kelebihan. Sehingga nanti di sistem Jamali dibagi menjadi 4 region, yaitu region 1 Jawa Barat, region 2 itu Banten dan Jakarta, region 3 itu Jawa Tengah, dan region 4 itu Jawa Timur, Madura, dan Bali. Nah, ini adalah untuk sistem interkoneksi, ya. Sehingga nanti di dalam sistem pentanahan permasalahannya juga nanti kompleks. Karena nanti ada sebuah sistem, ya, yang nanti akan kita tanahkan. Nah, ini kalau di Indonesia secara umum di Indonesia itu menggunakan sistem seperti ini, ya. Di mana di pembangkit ada digunakan berbagai macam jenis pembangkit, mulai dari PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU, dan lain sebagainya. Output dari mesin generator yang ada di pembangkit itu berkisar antara 3 sampai 27 kV, bergantung kepada kapasitas. Semakin besar kapasitas pembangkit, maka output tegangannya semakin besar. Sedangkan untuk output pembangkit tenaga diesel atau genset kebanyakan itu adalah 380 volt. Sehingga karena di sini menggunakan saluran transmisi, kalau di Jawa, Madura, Bali itu pakai 500 kV. Ini pakai 500 kV. Maka apa? Ya, di sini diperlukan trafo untuk menaikkan tegangan. Dari mana? Dari tegangan ini, ya. Kalau yang kapasitasnya kurang dari 500 kW pembangkitnya, maka menggunakan tegangan tinggi 150 kV, yaitu menggunakan SKTT. Sedangkan untuk pembangkit yang lebih besar dari 500 menggunakan tegangan 500 kV. Sehingga nanti di gardu transmisi itu ada dua, ada yang menggunakan 150 kV dan ada yang menggunakan 500 kV. Nah, selanjutnya nanti, ya, yang 500 kV nanti terhubung dengan sistem jaringan interkoneksi. Jadi yang 150 kV itu sebagai interbus saja, perantara. Nah, sedangkan di luar Jawa ada yang masih pakai 150, seperti di Sulawesi, Kalimantan, Papua masih pakai 150. Sedangkan untuk Sumatera itu sudah pakai 150 dan 275 kV. Nah, ini untuk saluran transmisi, ya. Nah, yang berikutnya di jaringan distribusi. Di jaringan distribusi itu nanti menggunakan tegangan menengah, yaitu menggunakan tegangan menengah 20 kV. Ini salah tulis, harusnya 20, ya. Tegangan menengah di distribusi 20 kV. Sedangkan untuk saluran subtransmisi antar gardu induk itu pakai 150 kV. Seperti di Yogyakarta itu saluran subtransmisi antara satu gardu induk dengan gardu induk yang lain itu menggunakan tegangan 150 kV. Contoh sederhana dari gardu induk Gejayan ke Kaliurang.
dari Gejayan menuju Gardu Induk Piro Brajan itu menggunakan SKTT, saluran kabel tanah tegangan tinggi dengan tegangan 150 kV. Nah, selanjutnya dari jaringan distribusi ini nanti dihubungkan ke konsumen. Konsumen besar ya nanti akan menggunakan ya industri besar di sini menggunakan 150 kV. Nah, dari 150 kV nanti mereka turunkan sendiri. Kalau yang industri menengah menggunakan 20 kV. Seperti misalkan kampus UNJ itu ya langganannya 20 kV. Termasuk kampus Wates itu berlangganannya juga 20 kV, nanti diturunkan sendiri pakai trafo. Sedangkan untuk konsumen yang kecil seperti rumah, tempat ibadah, sekolah, kantor yang kecil itu nanti menggunakan tegangan rendah, yaitu 380, 3 fasnya, 1 fasnya 220. Nah, ini untuk sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia. Nah, sekarang untuk listrik yang ada di Indonesia, ya kita menggunakan listriknya apa? Ada 2 macam jenis listrik, yaitu ada listrik AC dan listrik DC. Bedanya apa antara listrik AC dan DC? Listrik AC itu diproduksi oleh generator AC. Bisa PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTD, PLTN, dan lain sebagainya. Itu menghasilkan listrik AC. Nah, listrik AC dipakai untuk apa? Listrik AC banyak digunakan untuk kebutuhan peralatan rumah tangga. Lampu, kulkas, AC, TV, kipas angin, dan lain sebagainya. Selain dipakai untuk kepentingan rumah tangga, juga dipakai untuk kepentingan industri. Sehingga ada yang menggunakan tegangan rendah, ada yang menggunakan tegangan menengah. Yang menggunakan tegangan menengah apa? Misalkan untuk motor listrik. Ini motor listrik nanti menggunakan tegangan menengah. Berapa tegangannya? Bisa 3 kV atau 6 kV. Ini motor listrik yang berukuran besar. Nah, Indonesia menggunakan listrik jenis AC, baik 1 fas maupun 3 fas. Nah, bedanya apa dengan listrik DC? Kalau kita lihat bentuk gelombangnya, listrik AC ini adalah waktu, ini adalah amplitudonya, baik arus maupun tegangannya. Yang dinamakan dengan arus AC atau tegangan AC, gelombangnya itu mengikuti pola sinusoidal. Ini yang dipakai di dunia. Walaupun sebenarnya AC tidak harus sinusoidal, bisa juga AC gelombang kotak. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah gelombang sinus, karena lebih baik. Sesuai dengan gelombang listrik yang dihasilkan di pembangkit. Nah, yang kedua adalah listrik DC. Listrik DC kalau kita lihat karakteristiknya antara amplitudo dengan waktu, itu dia selalu pada satu posisi. Kalau tidak positif, ya negatif terus sama. Ini adalah untuk arus DC yang ideal, karena dia konstan. Walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang ada ripple ya, tidak selalu mulus ya. Nah, listrik DC diproduksi oleh generator DC. Contohnya apa generator DC? Itu PLTS menghasilkan listrik DC. PLT Bayu itu sebagian pakai DC, walaupun PLTB juga ada yang pakai AC. Dinamo sepeda itu pakai DC. Aki, baterai, rectifier itu pakainya DC. Nah, untuk listrik DC dipakai di mana? Dipakai di rumah tangga untuk menggerakkan peralatan-peralatan elektronik ya, misalkan apa?
lampu emergensi, telepon rumah, HP, peralatan elektronik yang lain. Itu menggunakan listrik DC. Nah, biasanya kapasitasnya kecil. Sedangkan kalau di industri yang berkapasitas besar, listrik DC digunakan untuk apa? Ada banyak aplikasi ya. Salah satu yang populer yaitu motor listrik. Karena nanti ada motor DC dan motor AC. Motor DC nanti banyak digunakan untuk apa? Misalkan ini alat angkat dan alat angkut. Contohnya apa? Contohnya adalah crane, hoist. Terus untuk forklift itu pakai DC. Berikutnya nanti untuk proses penyepuan, misalkan anoda ya, penyepuan menggunakan aluminium. Nah, itu adalah anodizing aluminium, itu menggunakan DC. Banyak juga digunakan untuk kontrol ya, itu banyak juga menggunakan listrik DC. Nah, ini perbedaannya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah tentang listrik AC. Listrik AC tadi ada dua, yaitu listrik 1 fase dan listrik 3 fase. Indonesia memakai dua-duanya. Kita pakai listrik AC 1 fase dengan bentuk gelombang seperti ini. Kita juga menggunakan listrik AC 3 fase. Bedanya apa? Listrik 1 fase dan 3 fase. Listrik AC 1 fase dihasilkan dari listrik AC 3 fase. Jadi listrik AC 1 fase seperti yang dipakai di rumah kita, itu dihasilkan dari pembangkit listrik 3 fase. Di mana yang diambil adalah salah satu fasenya saja. Atau juga listrik 1 fase dihasilkan dari generator. Misalkan saya punya genset yang ukurannya kecil, maka genset ini bisa menghasilkan listrik 1 fase. Yang berikutnya adalah bisa juga listrik 1 fase dihasilkan dari proses inverter. Misalkan Anda sedang berkemah, tidak ada catu daya listrik AC di sana, Anda boleh memanfaatkan ya, solar cell yang nanti dirubah menjadi listrik AC. Nah, biasanya listrik AC 1 fase itu untuk mencatu daya yang berukuran kecil. Di dalam instalasinya bisa menggunakan 2 kawat ataupun 3 kawat. Ini untuk karakteristik listrik AC 1 fase. Nah, bagaimana nanti kaitannya dengan pentanahan, ya, sistem pentanahan dan juga pentanahan peralatan. Nanti kita akan bahas. Nah, yang berikutnya adalah untuk listrik AC 3 fase. Ini judulnya salah. Harusnya ini AC 3 fase. Saya menggunakan istilah fasa. Ada yang menuliskan fase, ada yang menuliskan phase, tidak ada masalah. Itu hanya penulisan. Jadi untuk listrik AC 3 fase, ciri pertama adalah dia dihasilkan dari pembangkit listrik berukuran besar. Contohnya apa? PLTU itu menghasilkan listrik 3 fase. Yang kedua PLTG, PLTGU, PLTN, PLTP, PLTA, dan lain sebagainya. Jadi pembangkit listrik yang hasilnya besar, energinya besar, kebanyakan menggunakan listrik 3 fase. Hampir tidak ada pembangkit besar menggunakan listrik 1 fase. Yang kedua, listrik AC 3 fase digunakan untuk apa? Untuk suplai peralatan yang berdaya besar. Contohnya apa? Motor listrik 3 fase, pemanas, pendingin, dan peralatan-peralatan listrik lainnya. Nah, listrik AC 3 fase itu mempunyai beda sudut 120 derajat. Kalau kita lihat bentuk gelombangnya, kalau listrik AC 1 fase hanya ada 1 gelombang, maka listrik AC 3 fase dia punya 3 gelombang. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama sering dikenal dengan istilah R, fase kedua disebut dengan S, dan fase ketiga ditulis dengan T.
ini hanya notasi. Kadang menggunakan ABC. Ini ditulis A, ini ditulis B, ini ditulis C. Tidak ada masalah. Kadang kalau di peralatan motor itu ditulis U, V, dan W. Baik huruf kecil maupun huruf besar. Biasanya kalau untuk menggambarkan belitan itu hurufnya kecil, tapi kalau untuk menggambarkan fase itu hurufnya besar. Nah, instalasinya bagaimana? Instalasinya nanti kita bisa menggunakan 3 kawat, 4 kawat, atau 5 kawat. Tergantung nanti hubungannya yang nanti kita gunakan. Termasuk nanti untuk sistem yang ditanahkan seperti apa. Nah, sistem AC 3 fase itu lebih kompleks dibanding sistem AC 1 fase. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Mengapa di Indonesia dan di banyak negara itu lebih memilih menggunakan listrik AC dibanding dengan listrik DC? Kira-kira faktornya apa? Pertimbangan ya, banyak negara menggunakan listrik AC. Yang pertama adalah sebagian besar pembangkit yang berskala besar itu menghasilkan listrik AC 3 fase. Pembangkit besar yang menghasilkan listrik DC ada, tetapi jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Satu, ukurannya lebih besar ya untuk kapasitas yang sama. Yang kedua, harganya lebih mahal. Yang ketiga, efisiensinya lebih rendah. Ini listrik DC secara umum, walaupun sekarang listrik DC ya itu muncul listrik DC yang mempunyai efisiensi jauh lebih tinggi dibanding AC, yaitu muncul mesin DC tanpa sikat atau dikenal dengan brushless. Jadi mesin DC yang tanpa sikat atau dikenal dengan istilah brushless DC machine itu sekarang mempunyai efisiensi yang lebih tinggi. Nah, sekarang ini banyak dipakai untuk motor. Terutama sepeda motor listrik ya, mobil listrik dan lain sebagainya. Itu sekarang lebih trennya menggunakan motor DC karena lebih efisien. Yang kedua, kenapa menggunakan listrik AC? Karena di listrik AC tegangan itu dengan mudah dan murah untuk ditransformasikan. Karena di sistem tenaga listrik pembangkit menghasilkan tegangan menengah. Transmisi butuh tegangan tinggi. Maka untuk merubah dari tegangan menengah menjadi tegangan tinggi, kalau di AC dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Yaitu dengan menggunakan trafo. Dibanding dengan menggunakan listrik DC. Yang ketiga, pengiriman listrik itu jauh lebih menguntungkan dengan menggunakan tegangan tinggi. Sedangkan pakai tegangan tinggi ya, itu sampai sekarang lebih murah menggunakan listrik AC. Yang berikutnya, untuk pengamanan sistem tenaga listrik ya, listrik AC jauh lebih mudah dan lebih murah. Yaitu dengan menggunakan circuit breaker, menggunakan fuse, menggunakan relay, itu jauh lebih murah dan lebih mudah dibanding dengan listrik DC. Jadi alasan secara umum ya, listrik AC itu lebih ekonomis dibanding listrik DC. Ini alasan sekarang ya. Kira-kira 10 tahun ke depan lebih mahal AC atau DC kira-kira? Mas Bagas, kira-kira tren
DC itu ke depan makin murah atau makin mahal? Kalau dilihat dari perkembangannya bisa jadi lebih murah, Pak. Sesuai yang dikatakan Pak Ali tadi, ada mesin DC brushless tadi, Pak. Mungkin kalau sesuai dengan perkembangan teknologi bisa jadi bakal lebih murah, Pak. Oke ya, itu salah satu ini tadi ya. Masyarakat, gimana Mas? Mesin DC kira-kira ke depan? Kalau dilihat dari perkembangan juga ya mungkin jadi agak lebih murah juga sih Pak. Karena perkembangan teknologi sekarang ini kan sudah sangat kembang sekali Pak. Apalagi sekarang kan banyak teknologi yang menggunakan barang elektronik itu juga menggunakan sebuah supply dari DC Pak. Ya, oke kita bahas ya. Yang berikutnya nanti kita bahas kenapa DC ya. Memang teknologi ke depan arahnya ke DC. Nanti kita bahas untuk DC-nya ya. Nah sekarang kenapa kita milih listrik AC 3 fase dibanding 1 fase? Ini gambarannya listrik AC 3 fase, yang atas, yang bawah 1 fase. Yang pertama, ya, kenapa menggunakan sistem tenaga listrik di Indonesia dan di dunia itu pakai 3 fase? Pembangkit listrik yang besar itu menghasilkan listrik 3 fase. Karena kalau pakai 1 fase itu tidak efisien. Jadi kalau saya mau menghasilkan 100 megawatt ya menggunakan 1 fase, ya maka ukurannya lebih besar dibanding kalau saya menggunakan 3 fase. Jadi intinya untuk kapasitas yang besar, listrik 3 fase jauh lebih efisien dibanding dengan listrik 1 fase. Alasan yang berikutnya, dalam sistem transmisi dan distribusi, pengiriman daya listrik 3 fase itu lebih stabil dibanding dengan listrik 1 fase. Lebih andal. Kalau sistem 3 fase, ada gangguan 1 fase, dia masih bisa jalan. Walaupun tidak seimbang. Tapi kalau sistem 1 fase, gangguan 1 fase, ya matilah ya. Nah ini bedanya di situ. Yang berikutnya, untuk saluran transmisi yang sama, ukuran konduktornya lebih kecil dibanding 1 fase. Kalau 1 fase kan harus pakai 2 kabel minimal, ya, fase dan netral. Nah, sedangkan 3 fase bisa dihemat, netralnya jadi 1. Maka jauh lebih hemat daripada listrik 3 fase. Secara umum listrik 3 fase lebih murah, lebih stabil, ya, dibanding dengan listrik 1 fase. Sehingga kebanyakan menggunakan listrik 3 fase. Nah, biar imbang ya. Kenapa kok tidak menggunakan listrik DC? Ya, itu tantangan ke depan ini. Ini tantangan ke depan ya. Listrik DC akan menjadi salah satu alternatif. Nah, sebenarnya listrik DC jauh lebih banyak mempunyai keunggulan dibanding listrik AC. Apa keunggulannya listrik DC? Yang pertama, jumlah konduktornya lebih sedikit. Di listrik AC menggunakan 3 fase, kita menggunakan 3, 4, 5 kawat. Kalau listrik DC kita hanya menggunakan 2 pengantar, positif dan negatif. Maka dari sisi penghantar itu lebih sedikit ya. Yang kedua, karena penghantarnya lebih sedikit, ukuran towernya juga lebih kecil. Kalau kita pakai tower. Kalau kita nggak pakai tower, ya harga konduktornya semakin murah. Di DC itu coronanya lebih kecil. Corona itu apa toh? Corona itu adalah gejala medan magnet dan medan listrik pada sistem tegangan tinggi. Jadi corona itu adalah gejala medan tinggi, yaitu munculnya apa? Munculnya flash over, munculnya spark over. Ya.
Kalau di saluran transmisi terkadang itu muncul yang namanya flash over atau spark over. Nah, ini yang dinamakan corona. Yang ketiga, tidak ada arus efek kapasitan ya di dalam DC. Kalaupun ada itu sangat kecil efeknya dibanding dengan listrik AC. Yang kelima, ya rugi-ruginya lebih kecil. Karena kalau di AC itu ada R plus JXL. Sedangkan di DC kita hanya mengenal R saja. Yang berikutnya ya, terkait dengan pembebanan itu lebih stabil karena dia tidak mengalami transien. Beda dengan AC. Motor DC itu startingnya santai. Tidak seperti motor AC. Motor AC itu kan ada lonjakan tegangan. Yang berikutnya dari sisi stabilitas dan kontrol itu lebih bagus dari listrik DC. Yang berikutnya berkaitan dengan regulasi tegangan, itu lebih mudah. Merubah listrik DC itu bisa dengan menggunakan ya. Kalau yang menggunakan teknologi biasa bisa pakai rangkaian voltage divider. Kalau yang mau menggunakan elektronik bisa menggunakan prinsip PWM, pulse width modulation. Nah, bagaimana merubah tegangan di listrik AC? Merubah listrik tegangan di AC kita dapat melakukan dengan cara elektronik, yaitu mengatur atau memanipulasi bentuk gelombang. Ini jauh lebih berbahaya dibanding dengan listrik DC. Kalau DC itu sangat aman, ya. Yang berikutnya reliabilitasnya ini lebih bagus, ya. Jumlah substation gardu induknya juga lebih sedikit, ya. Kabel underground-nya juga lebih murah, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kelebihan-kelebihan dari listrik DC. Nah, masalahnya apa listrik DC? Sampai sekarang, ya, masalahnya adalah terkait dengan cost. Apa saja yang terkait dengan cost? Yang pertama, harga konverter dan filternya sangat mahal. Kalau Anda membeli rangkaian untuk mengubah listrik DC menjadi DC, misalkan mengubah tegangan dari berapa? Dari 12 volt ya menjadi misalkan 220 volt. Ini Anda butuh ya rangkaian elektronik yang cukup mahal. Karena mengubah dari DC ke DC Anda memerlukan ya, Anda sudah ikut mata kuliah elektronika daya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini kita membutuhkan apa? Untuk menaikkan tegangan. Demikian juga untuk menurunkan tegangan. Bayangkan kalau tegangannya sampai ukurannya adalah kV. 500 kV. Ini yang sampai sekarang ya teknologi DC itu masih sangat mahal. Tapi ya insya Allah ke depannya dengan perkembangan teknologi maka kemungkinan ke depan harganya bisa semakin turun. Cuma turunnya sampai kapan ya? Supaya nanti AC dan DC itu bisa bersaing. Yang kedua, rangkaian pengamannya juga mahal. Kalau di AC gampang, pakai circuit breaker. Murah ya. Circuit breaker paling harganya berapa? 30.000, 60.000. Tidak terlalu mahal. Nah, bagaimana untuk circuit breaker di DC? Lebih mahal. Berikutnya untuk DC chopper ya, baik step up maupun step down, itu harganya juga relatif mahal. Dan umurnya tidak lama. Anda punya rangkaian chopper maupun inverter di sini ya, dibandingkan dengan trafo umurnya kira-kira lebih lama mana? Trafo jauh lebih andal ya. Lifetime-nya jauh lebih panjang. Dan trafo, karena di trafo ini ada isolasi antara primer dan sekunder, maka trafo itu sangat aman dibanding dengan rangkaian DC chopper. Yang berikutnya, ya, kontrol di dalam konverter itu mahal.
Walaupun tren ke depan akan semakin murah ya. Yang berikutnya adalah teknologi power elektronik dan pendinginan. Nah, ini yang agak mahal. Karena kalau kita berurusan dengan power elektronik ya, pendinginannya yang agak mahal, terutama yang untuk tegangan tinggi. Kalau yang tegangan rendah, yang sangat rendah, Anda kan pendinginannya kan hanya pakai ini kan, pakai apa? Aluminium itu ya. Pendingin yang pakai ini ya, aluminium yang dibuat bentuknya sirip-sirip ini. Nah, bagaimana kalau yang suhunya tinggi? Pengamanannya di sini pendinginannya menggunakan pendingin yang tidak hanya ini. Bisa dicelup dalam minyak atau oli, bisa menggunakan gas, bisa menggunakan cairan tertentu ya. Ini yang banyak dipakai di peralatan-peralatan komputer. Bayangkan komputer yang sekecil itu panasnya sedemikian rupa. Padahal kalau Anda pegang laptop itu kan harusnya kecil ya. Laptop itu kalau Anda letakkan di paha Anda tanpa menggunakan apa namanya kain di situ, panasnya lumayan. Padahal itu laptop ya. Bagaimana nanti kalau itu yang dioperasikan adalah motor listrik yang ukurannya besar. Nah, tentu saja di situ panasnya juga cukup besar. Nah, alasan inilah yang menjadikan ya listrik DC sampai sekarang itu belum banyak digunakan. Walaupun sekarang sudah mulai banyak menggunakan listrik DC. Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke listrik 3 fase. Pentanahan nanti kaitannya juga dengan sistem 3 fase. Nah, di dalam listrik 3 fase ada 3 macam fase, yaitu ada R, ada S, dan ada T. Beberapa referensi menuliskan A, B, C. Ada juga yang menuliskan U, V, W. Tidak ada masalah. Ini hanya notasi. Ada juga yang menuliskan L1, L2, L3. Ada juga yang menuliskan ya apa ini namanya? P1, P2, P3. Ini beberapa notasi yang digunakan untuk menggambarkan listrik 3 fase. Nah, di sini kalau kita lihat listrik 3 fase secara fasor dapat digambarkan dengan perbedaan masing-masing fase itu sebesar 120 derajat antara VR, tegangan VR, VS maupun VT. Kalau saya tuliskan persamaannya, VR itu adalah sama dengan VM ya, dengan sudut di sini 0 derajat. VS itu mempunyai perbedaan sudut sebesar 120 derajat. Ini kalau saya gambarkan karena di sini VR-nya itu dia sebagai titik referensi di sini, VS-nya dia minus 120, VT-nya dia plus 120 atau minus 240. Jadi masalah tanda minus plus nggak masalah, itu hanya sebagai sebuah referensi. Bagaimana dengan arusnya? Arus selalu mengikuti hukum Ohm. Berapa nilai dari arusnya? I sama dengan V per R. Nah, sekarang kita lihat di dalam sistem tenaga listrik ya, hubungan 3 fase itu seperti apa? Hubungan 3 fase itu nanti dapat kita hubungkan dengan berbagai macam jenis hubungan. Baik bintang, segitiga maupun zigzag. Nah, ini contoh untuk hubungan bintang. Sistem listrik 3 fase yang dihubungkan secara bintang ya dapat kita lihat seperti ini.
Di sini akan muncul beberapa konsekuensi, yaitu ada tegangan, ada arus. Nah, di tegangan di sini akan muncul dua macam tegangan. Tegangan fase ke fase dan tegangan fase ke netral. Nah, sekarang kita lihat untuk hubungannya. Hubungan listrik 3 fase itu bisa disusun dengan 3 macam hubungan. Hubungan yang pertama adalah hubungan bintang atau star. Hubungan yang kedua adalah hubungan delta atau segitiga. Hubungan yang ketiga adalah hubungan zigzag. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hubungan bintang. Hubungan bintang ini kalau kita gambarkan, ya, cirinya apa? Ketika ujung dari belitan itu dihubung bersama menjadi satu. Jadi ini misalkan di belitan yang primer, ini yang di sekunder, maka kalau hubungan bintang atau star itu ujung-ujung dari belitan dihubung jadi satu. Nah, sedangkan hubungan delta atau segitiga, cirinya adalah ujung dari satu belitan dihubungkan dengan ujung yang lainnya secara berurutan. Sehingga dapat kita gambarkan bentuknya seperti ini. Ujung dari belitan U dihubungkan ke ujung belitan V. Demikian juga nanti ujung belitan V yang satu dihubungkan ke yang W. Baik di sisi primer maupun sekunder. Baik di sisi rotor maupun stator. Sehingga nanti ada beberapa hubungan bintang segitiga. Nah, sekarang kita bahas yang hubungan bintang dulu. Jadi hubungan bintang itu adalah salah satu hubungan di dalam sistem listrik 3 fase di mana ujung-ujung tiap fase dihubungkan menjadi satu. Ini ujungnya, ini W2, ini U2, ini V2 dihubungkan menjadi satu. Nah, titik inilah yang dinamakan sebagai titik netral. Nah, dari sini muncul konsekuensi, ya, berkaitan dengan tegangan. Di sini muncul, ya, tegangan fase ke fase, ya, dan tegangan fase ke netral. Nah, apa saja tegangannya kita bisa lihat, ya. Ada tegangan fase ke fase di sini antara R dengan S, antara R dengan T, dan antara S dengan T. Yang kedua adalah tegangan fase ke netral, yaitu tegangan masing-masing fase terhadap titik netralnya. Nah, untuk tegangan fase ke netral, ya, dan tegangan fase ke fase ini membentuk sistem 3 fase yang seimbang. Asalkan tadi, ya, keseimbangan bisa berasal dari sumber maupun dari beban. Kalau dari sumber menghasilkan tegangan yang seimbang, dia diberi beban yang seimbang, maka sistemnya menjadi seimbang. Sistem menjadi tidak seimbang apabila salah satu dari kedua sumber atau beban itu tidak seimbang. Sehingga dapat kita tuliskan untuk tegangan lainnya sama dengan akar dari 3 dikalikan tegangan fase atau 1,73 dari tegangan fase. Tegangan lain adalah tegangan line to line, ya. Sedangkan tegangan fase adalah tegangan fase ke netralnya.
Nah, bagaimana arus yang mengalir di sini? Arus yang mengalir pada ini ya, pada sistem 3 fase ini besarnya sama. Ini ada IN, ini ada IS, IN, ini ada IS, dan ini ada IT. Nah, untuk sistem yang seimbang, maka penjumlahan dari ketiga fasor ini nanti akan menghasilkan IN-nya sama dengan 0. Kecuali kalau sistem tidak seimbang, maka di sini IN-nya akan mengalir arus. Nah, ini mestinya nanti di mata kuliah sistem tenaga listrik ya, dan analisis sistem tenaga listrik, ini nanti akan dibahas. Bagaimana untuk sistem tenaga listrik yang seimbang dan yang tidak seimbang. Nah, yang berikutnya adalah hubungan delta. Cirinya apa hubungan delta? Ya. Ujung belitan itu dihubungkan dengan ujung belitan yang lain. Jadi kalau di sini belitan untuk U, ada U1, ada U2, maka U2 dihubungkan dengan V1. V2 dihubungkan dengan W1, dan U1 dihubungkan dengan W2. Sehingga membentuk delta. Nah, untuk hubungan delta ini tidak memiliki netral. Sehingga nanti di sini mengalir ya arus R, arus S, dan arus T. Tidak ada netral. Tegangannya hanya ada satu ya, tegangan phase to phase. Jadi ada VRS, ada VST, dan ada VTR. Jadi V line-nya sama dengan V fasenya. Sedangkan untuk arusnya di sini ya, arus line-nya itu sama dengan akar 3 dari arus fasenya. Nah, nanti kita lihat ya, untuk hubungan bintang dan segitiga itu nanti banyak digunakan di mana? Yang menggunakan hubungan bintang dan segitiga itu kebanyakan adalah apa? Yang pertama itu trafo. Yang kedua itu motor listrik 3 fase. Tentu saja semuanya 3 fase ya, trafonya juga trafo 3 fase, motornya 3 fase ya. Generatornya juga 3 fase. Itu nanti yang menggunakan ya, hubungan bintang dan segitiga. Termasuk saluran transmisi, jaringan distribusi. Ya. Nah sekarang yang ketiga yaitu adalah hubungan zigzag. Nah hubungan zigzag ini jarang digunakan. Ya. Hubungan zigzag itu ada yang tahu nggak kira-kira digunakan untuk apa? Di mata kuliah rangkaian listrik sudah dibahas belum? Mas Andika, Saya silakan. pernah baca, Pak. Gimana coba? Dulu sekilas itu pernah baca kalau rangkaian zigzag itu pada hubungan sekunder trafo, Pak. Trafo 3 fasa. Tapi untuk fungsinya juga bagian sekundernya, Pak. Tapi untuk fungsinya saya juga kurang tahu, Pak. Belum tahu. Fungsinya belum tahu ya. Oke. Ada yang tahu? Silakan. Ada yang sudah pernah tanya belum pada saat mata kuliah apa namanya? Rangkaian listrik ya atau sistem tenaga listrik? Oke, kita bahas ya sekarang ya. Hubungan zigzag itu berbeda dengan hubungan bintang dan segitiga. Karena hubungan bintang dan segitiga itu cuma ada 3 belitan, 1, 2, 3. Ini sama ya. Hubungan bintang itu juga ada 3 belitan. Nah, bagaimana dengan hubungan zigzag? Hubungan zigzag itu hanya bisa dibentuk apabila ada 6 belitan.
Jadi ini khusus. Belitan zigzag ada belitan khusus. Karena di sini ada 6 buah belitan. Sehingga bisa dibuat zigzag. Ya. Kalau yang bintang tadi kan ujung-ujungnya disatukan, dijadikan satu. Ya. Kalau yang segitiga, ujung satu dapat ujung yang lain secara berurutan. Nah kalau zigzag, ya di sini ujung yang ini dijadikan satu. Ini campuran sebenarnya. Ini kan model apa ini? Dijadikan satu berarti ini model apa? Yang atas ini. Ini model Bintang, Pak. Setelah itu ujung yang lainnya gimana? Ujung lainnya modelnya menggunakan segitiga. Jadi kalau kita lihat hubungannya zigzag itu adalah ada hubungan bintang untuk setengah. Dan ada hubungan segitiga untuk setengahnya. Sehingga di sini ada 6 belitan. Nah sekarang pertanyaannya, ini digunakan di mana? Ya. Jadi hubungan zigzag memiliki 3 belitan primer. Ini trafo ya. Biasanya menggunakan belitan zigzag trafo. Motor enggak ada belitan zigzag ya. Hubungan zigzag itu di primernya punya 3 belitan. Ini belitannya. Di sekundernya punya berapa belitan? 6. Ya, paham semuanya? Berarti ini trafo yang atas pakai hubungan apa ini? Yang atas ini. Bintang ya, yang bawah pakai zigzag. Bisa difahami nih semuanya? Bisa, Mata Pak. kuliah trafo, kemarin ada mata kuliah trafo enggak? Ada di mesin listrik ya? Iya Pak, ada Pak. Sudah ngambil mata kuliah? Sudah Pak. Sudah ya? Ngerti tentang jam trafo? Ngerti nggak kira-kira jam trafo ya? Kalau belum nanti silakan dibaca lagi ya. Yaitu ada hubungan antara primer dan sekunder atau HV dengan LV. Sehingga nanti dikenal ya hubungan trafo itu kalau di sini itu Y, bintang itu dituliskan Y, kalau zigzag itu Z. Berarti nanti ini trafonya adalah YZ ya. Ya YZ perbedaan fasenya berapa? Ya, kalau perbedaan fasenya itu 0 ya berarti YZ 0. Kalau perbedaan fasenya itu 30 derajat berarti YZ 1. Kalau perbedaan fasenya minus 30 derajat berarti YZ 11. Jadi nanti trafo itu ada primer sekunder ya, ada HV LV, ada hubungan trafo, ada DJ ya, ada YD, ada YZ ya, nggak ada ZJ nggak ada ya. Karena Z itu adanya di sekunder ya. Nah, di sini masing-masing belitan itu dibagi menjadi 2 bagian. Dan dihubungkan pada kaki yang berlainan ya, dihubungkan pada tadi yang pertama dihubungkan bintang, yang kedua dihubungkan segitiga. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok ada trafo hubungannya zigzag? Salah satu aplikasinya yaitu di sini. Untuk apa, Mas? Mas Bagas? Untuk mengatasi beban yang tidak seimbang, Pak. Nah, trafo zigzag itu salah satu penggunaannya adalah untuk mengatasi beban yang tidak seimbang. Nah, beban tidak seimbang ngerti ya maksud saya ya? Beban yang tidak seimbang maksudnya apa, Mas Rangga?
Mas Rangga monitor. Iya Pak, masuk Pak. Itu Apa? beban tidak seimbang, beban setiap fasanya tidak sama Pak. Beban tiap fasanya tidak sama. Ya, bisa seperti itu ya, bisa sistem listrik 3 fase mengalami gangguan. Kalau sistem listrik 3 fase mengalami gangguan, maka dia masuk pada beban yang tidak seimbang. Kalau beban tidak seimbang gimana nanti kira-kira? Efeknya seperti apa? Mas Almer. Gimana Pak? Kalau beban tidak seimbang, efeknya untuk sistem seperti apa? Tidak berjalan dengan baik Pak mungkin. Tidak berjalan dengan baik. Ya, nanti silakan dibaca lagi materi tentang analisis sistem tenaga listrik ya. Nah, di sini trafo zigzag fungsinya untuk mengatasi beban tidak seimbang. Supaya apa? Supaya tidak terlalu berpengaruh terhadap masalah stabilitas ya. Yang kedua apa, Mas? Siapa ini lagi? Mbak Wanda. Ya, Pak. Mm-mm. Untuk mengatasi harmonisat yang mempunyai Harmonisat ngerti enggak, Mbak Wanda? mungkin keseimbangan Mbak Faridatul, ngerti enggak harmonisa? Ini kalau sudah ngambil elektronika daya mestinya ngerti ini. Gelombang bukan, Pak? Ya? Gimana? Kayak gelombang gitu enggak, Pak? Ya, ada kaitannya dengan gelombang. Ya, mestinya nanti kalau Anda sudah ngambil ini ngerti ya. Nanti PR nih, dicari ya. Apa sih yang dimaksud dengan harmonisa? Karena ini bahaya sekali. Harmonisa itu bisa menimbulkan ya berbagai macam masalah. Sehingga nanti harus diatasi. Kalau tidak ya, ini bisa mengacaukan sistem proteksi. Tidak ada gangguan, tiba-tiba circuit breaker kerja. Atau sebaliknya, ada gangguan, circuit breaker-nya tidak kerja. Nah, ini salah satu yang jadi masalah. Efek yang lain itu bisa menimbulkan panas berlebih, sehingga merusak isolasi. Itu adalah untuk harmonisa. Nah, gimana untuk contoh aplikasinya? Ini contoh aplikasi penggunaan trafo zigzag. Ini ada power transformer. Kalau seperti ini kira-kira hubungannya apa ini? Yang sebelah kiri hubungan apa? Yang sebelah kanan hubungan apa? Mas Muhammad Rakil. Mas Rakil monitor. Mas Fakih monitor. Ini pada Hadir, Pak. Oh ya, oke, Mas Fakih silakan. Ini hubungan apa, Mas? Yang kiri hubungan apa? Bintang juga, Pak. Ini apa ini? Bintang. Bintang. Yang sebelah kanan? Bintang juga. Mbak Fitriana, benar enggak hubungannya bintang-bintang? Mbak Fitriana? Bintang delta bukan, Pak? Bintang delta. Sekarang saya tanya lagi, Mas Afifuddin. Kayaknya bintang delta Pak. Bintang delta. Mas Andra. Bintang segitiga atau delta ya, Pak? Ya. Oke, ini adalah hubungan bintang yang benar bintang Zigzag, Pak. segitiga. Bintang segitiga dulu karena yang saya tanya ini ya 1, 2. Yang zigzag yang nomor 3. Nah, nomor 3 itu zigzag. Nah, di sini salah satu aplikasi ya. Yang hubungan di sini adalah bintang segitiga. Yang pakai hubungan segitiga itu biasanya di mana toh? Ya.
Yang pakai hubungan segitiga adalah saluran transmisi. Kenapa kok transmisi pakainya hubungan segitiga? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mas Nur Anjumi, monitor enggak ini? Hadir, Pak. Ya, kenapa kok transmisi pakai hubungannya segitiga? Trafonya Mungkin arusnya, kenapa? Arusnya apa? mungkin untuk arusnya lebih lancar gitu, Pak. Harusnya lebih lancar. Oke, terima kasih. Mas Muhammad Umar. Gimana, Mas? Belum tahu, Pak. Jadi saluran transmisi kebanyakan pakai 3 kawat. Kenapa kok pakai 3 kawat? Ya karena untuk apa? Menghemat penghantar. Kalau pakai hubungan bintang, ya nanti pakai netral di situ, ya maka hubungannya menjadi ini, ya tidak efisien. Maka kebanyakan untuk saluran transmisi, jaringan distribusi yang tegangan menengah menggunakan hubungan delta. Jadi nanti menggunakan 3 kawat. Nah, bagaimana nanti kalau dia tidak seimbang, ya? Itu kan muncul masalah. Kalau dia tidak seimbang, maka generator nanti akan menjadi panas. Kalau di sistem listrik 3 fase yang panas, kalau hubungan bintang yang panas netralnya. Karena hubungan delta tidak ada netralnya, ya, maka yang kantem apanya? Pembangkitnya. Maka untuk mengatasi itu, ya, digunakanlah grounding supaya nanti di sini, ya, ketidakseimbangan mengalirnya ke arus netral. Sehingga digunakanlah di sini, yaitu dipasang trafo zigzag. Nah, yang kedua, ya, trafo zigzag dipakai untuk apa? Ini biasanya dipakai untuk melakukan grounding sistem yang tidak ditanahkan. Nah, sistem yang tidak ditanahkan itu biasanya menggunakan hubungan delta. Kalau hubungan bintang ya nggak usah pakai zigzag, ya. Kalau hubungan bintang ya netralnya langsung digroundkan udah jadi, ya. Tapi kalau hubungan delta gimana? Mentanahkannya. Maka satu-satunya jalan, ya, yaitu menggunakan trafo pentanahan. Nah, trafo pentanahan ini, ya, prinsipnya menggunakan hubungan zigzag. Jadi nanti di sini untuk primernya hubungannya adalah tergantung dari sistemnya, bisa segitiga, sekundernya hubungannya zigzag. Nah, nanti ini yang digunakan untuk grounding. Nah, pada tegangan tinggi kadang-kadang nanti di grounding itu menggunakan resistor, ya. Nanti kita bahas minggu depan, ya, tentang aplikasi ini. Itu ya kira-kira berkaitan dengan listrik 3 fase, ya. Dan apa namanya karakteristiknya di situ, ya. Saya harapkan ini bisa menambah wawasan Anda sebelum nanti kita masuk ke dalam sistem pentanahan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini pertanyaan bagus, ya. Kenapa kok arus starting motor, ya, itu sangat besar, ya, walaupun dia sudah dihubung delta. Nah, hati-hati Anda, ya, kalau menghubung motor, ya. Ini saya gambarkan, ini orang sering salah kaprah dalam menghubungkan motor listrik, ya. Jadi kenapa kok motor itu arus startingnya tinggi? Saya jawab aja langsung, ya. Kenapa motor arus startingnya tinggi? Ini sebenarnya tidak ada kaitannya mata kuliah dengan sistem ini, karena ini ada kaitannya dengan hubungan 3 fase. Nah, saya jelaskan, ya. Kenapa motor arus startingnya tinggi? Ya, jawabnya adalah karena motor itu beban induktif. Kalau dia beban resistif, itu arus startingnya rendah. Contohnya apa?
pemanas air. Pemanas air walaupun wattnya tinggi, itu arus startingnya rendah. Ada yang pernah pakai pemanas air di rumah? Jadi kalau Anda pakai pemanas air, ya, misalkan Anda berlangganan PLN 900 VA, Anda pakai pemanas air 1000 watt, maka Anda tetap bisa menyalakan 1000 watt. Tapi nanti sekitar 2 menit ya itu nanti akan trip. Kenapa? Karena arus startingnya rendah. Untuk memanaskan itu butuh proses. Nah, kebalikannya dengan motor listrik. Kalau motor listrik itu bebannya sifatnya induktif. Karena dia bebannya induktif, maka ada yang namanya inrush current. Ngerti nggak inrush current itu apa? Yang tanya tadi Mas siapa? Saya Pak, Alfonsus Pak. Alfonsus ya. Ngerti inrush current enggak? Kurang tahu Pak. Arus stabil bukan ya Pak? Arus stabil setelah starting bukan ya Pak? Bukan. Inrush itu ya arus, salah satunya itu arus starting itu namanya arus inrush ya. Inrush itu kan artinya kalau Anda misalkan begini, contoh kasus ya. Ini bank sedang mengalami kolaps ya. Ada sebuah bank kolaps, maka akan terjadi rush. Rush itu orang dalam jumlah yang besar ngambil uang di bank, itu namanya rush ya. Nah, sama di dalam arus listrik itu ada yang namanya arus inrush. Terjadi di mana ya? Terjadi di trafo maupun terjadi di motor. Kenapa? Karena di situ bebannya induktif. Nah, beban induktif itu akan menyebabkan terjadinya inrush current atau transient. Berapa besarnya ya? Arus inrush motor itu tergantung kepada yang pertama startingnya. Metode starting itu nanti ada pakai 4 cara. Yang pertama pakai metode elektromagnetik ya. Anda nanti bisa lihat di video saya, cari tentang starting motor. Insya Allah sudah pernah saya bahas, yaitu di mata kuliah mesin listrik ya, itu sudah pernah saya bahas. Yang kedua ada metode elektronik. Nah, di sini metode elektromagnetik kita bisa menggunakan metode yang namanya direct on line atau DOL. Yang kedua menggunakan bintang segitiga. Bisa difahami Mas Alfonsus ya? Nah, cara yang menggunakan elektronik nanti kita menggunakan soft start atau VSD. Kalau kita menggunakan DOL ya, maka arus inrush-nya atau starting motornya bisa mencapai 8 kali I nominal. Kalau menggunakan bintang segitiga ini bisa turun sekitar 2 sampai 3,5. Kalau menggunakan VSD atau soft start itu bisa sampai 3 sampai 3,5. Ini karakteristiknya ya. Nah, Anda menggunakan hubungan apa? Segitiga. Ini kadang-kadang salah kaprah ya. Tidak semua motor bisa menggunakan hubungan segitiga maupun bintang. Anda harus baca nameplate-nya. Ini sudah saya jelaskan di mata kuliah mesin listrik ya. Bagaimana cara membaca nameplate motor. Motor itu menurut standar NEMA itu tegangannya 90% sampai 110%. Di luar ini motor akan panas, berbahaya. Bisa terbakar. Nah, untuk hubungan bintang dan segitiga kita perlu lihat di nameplate. Misalkan nih, motor tegangannya 380 garis miring 600 volt. Maka di sini kita bisa menghubungkan motor 380 itu hubungan segitiga, 600 itu hubungan bintang. Kalau motor tertulisnya 220 garis miring 380. Ini 2280 hubungan segitiga, 380-nya hubungan bintang. Nah, ini motor yang penting pada Anda melakukan instalasi diperhatikan tegangannya berapa.
Jangan sampai nanti kita tegangannya salah. Oh, kalau pakai tegangan 380 ya harus pakai hubungan segitiga. Kalau pakai tegangan 600 harus pakai hubungan bintang. Pak, kalau tegangan 600 gimana Pak? Kan sumber kita 380. Ya Anda nanti menggunakan trafo. Dari tegangan 380 dirubah menjadi tegangan 600. Nah, bagaimana untuk starting bintang segitiga? Ya, itu nanti pada saat starting awal kita menggunakan hubungan bintang. Kalau hubungan bintang kan tegangannya lebih tinggi, arusnya lebih rendah. Begitu nanti sudah mencapai masa tertentu ya, sekian milidetik, maka hubungannya pakai timer diubah menjadi segitiga. Supaya arus lonjakannya tidak terlalu tinggi. Nah, pada saat dihubung segitiga, dipastikan motornya itu tegangannya sesuai yang ada di nameplate. Kalau di nameplate tegangannya 380, ya kita pakai tegangan 380. Kalau di nameplate tegangannya 220, jangan kita pakai tegangan 380. Langsung motornya kebakar. Bisa dipahami, Mas Alfonsius? Bisa, Pak. Ya, untuk detailnya Anda nanti bisa lihat di video kuliah mesin listrik ya. Ada di pokok bahasan metode starting motor. Anda cari aja di video saya ya. Insya Allah sudah saya bahas lengkap itu. Oke, Pak, siap, Pak. Atur suwun, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Pak, saya bertanya. Ya, silakan, Mas. Itu untuk penggunaan yang hubung zigzag selain di trafo bisa di motor listrik tidak ya, Pak? Hubungan zigzag ya bisa digunakan di motor listrik atau tidak ya. Selama ini saya tidak banyak menemukan hubungan zigzag di motor ya. Karena tujuannya untuk apa hubungan zigzag ya. Jadi kalau di motor kebanyakan hubungan di motor ya ada dua, yaitu hubungan bintang dan segitiga. Saya belum pernah menemukan di nameplate ada motor hubungannya zigzag ya. Paham ya semuanya? Tapi ya mungkin saja ada ya, namanya industri ya, kalau mau bikin tertentu ada, tapi tidak umum. Nah, kalau motor nanti Anda bacanya standarnya NEMA. Sama standarnya IEC. Ini dua standar di bidang motor listrik yang paling dominan ya. Kita nanti perlu apa namanya membandingkan ini. Oh, di NEMA seperti apa? Nah, yang utama di motor listrik yang dibaca itu namanya nameplate. Nameplate ini penting ya. Sehingga nanti kalau Anda kerja menghadapi sebuah mesin, yang pertama dibaca apa? Nameplate-nya. Nameplate itu ibaratnya KTP. Ini video tentang nameplate motor sudah saya bahas ya di video bukan kuliah ya. Ini video bebas ya, materi training industri. Ini sudah saya bahas bagaimana cara membaca nameplate dengan benar ya. Kalau Anda ingin belajar tentang nameplate, Anda boleh lihat nanti di video itu. Oke, ada yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. PR Anda nanti cari Mas ya, ada nggak motor yang hubungannya zigzag? Saya belum pernah nemu Mas ya. Kalau nanti ada ini jadi masukan baru buat saya. Oke, Pak. Ya, Pak. Kalau ada nanti di WA ke saya atau disampaikan. Pak, saya kok kemarin menemukan ada motor yang hubungannya zigzag. Sepengetahuan saya ya, sepengetahuan di nameplate motor ya, yang dipakai di industri itu semuanya pakai hubungan bintang dan segitiga ya. Oke, sudah jam 5. Cukup ya saya kira ya. Kita lanjut minggu depan untuk materi tentang sistem pentanahan ya. Kita mulai membahas tentang sistem pentanahan. Sistem pentanahan itu seperti apa ya? Komponennya apa, fungsinya untuk apa? Metodenya seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira itu demikian yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Marilah kita tutup
ya untuk kuliah pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, terima kasih ya. Akhirul kalam wa wahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.